Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai managing knowledge. Di sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri Salma Aisyah NIM 2019-069, Asyam Bahisa Triawan NIM 2019-057, lalu ada M. Raffi Pragawan NIM 2019-077, dan yang terakhir ada Elsa Amelia NIM 2019-103. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu apa itu managing knowledge. Di sini definisi mengenai knowledge management tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Salah satu definisi knowledge management ini adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaringkan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Atau secara umum, knowledge management adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menurut Deford, manajemen pengetahuan adalah proses menerjemahkan pelajaran yang dipelajari yang ada dalam diri atau pikiran seseorang menjadi informasi yang dapat digunakan setiap orang. Manajemen pengetahuan ini juga menurut Jeffrey Honeycutt pada tahun 2000 adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual aset yang dikelola. Sebab menurutnya konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management pada dasarnya adalah berkembang dari kenyataan bahwa di masa sekarang dan di masa depan, aset utama sebuah organisasi agar mampu berkompetisi adalah aset intelektual atau pengetahuan, bukan aset kapital. Knowledge management ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu people, place, dan content. Manajemen knowledge ini juga membutuhkan orang yang kompeten sebagai sumber pengetahuan, tempat untuk melakukan diskusi, dan isi dari diskusi itu sendiri. Dari 3 komponen tersebut, peran teknologi informasi adalah mampu menghilangkan kendala mengenai tempat melakukan diskusi. TI memungkinkan terjadinya diskusi tanpa kehadiran seseorang secara fisik, dan demikian kapitalisasi pengetahuan dapat terus diadakan walaupun tidak bertatap muka, contohnya pada Zoom. Lalu dalam konteks secara umum, pelaksanaan managing knowledge ini menghadapi masalah utama, yaitu masalah perilaku. Pertama, berkaitan dengan ketidakmampuan orang untuk berbagi dan ketidakmauan seseorang untuk berbagi. Yang kedua, berkaitan dengan ketidakdisiplinan untuk selalu menuliskan apa yang didapatkan. Ini merupakan suatu kendala karena budaya Indonesia lebih cenderung pada budaya lisan. Orang Indonesia belum bisa mendisiplinkan diri untuk selalu menuliskan pengetahuan dan pengalaman yang dialami dalam suatu sistem sebagai suatu aset organisasi. Lalu selanjutnya ada gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Dari gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan bagi pembelajaran organisasi, secara singkat dapat dijelaskan dalam kegiatan-kegiatan yang akan saya sebutkan ini. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu membangun ruang penyimpanan pengetahuan atau knowledge repository. Lalu yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan pengetahuan. Dan yang keempat, mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau sebagai aset. Lalu yang terakhir, yang ketiga maksud saya, tipe kegiatan manajemen pengetahuan. Di sini yang pertama ada mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Di sini pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan organisasi, seperti desain produk, proposal, dan laporan kegiatan. Prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan dan terdokumentasikan, dan kode-kode software yang semua dapat dipergunakan ulang untuk mengurangi waktu dan sumber yang diperlukan untuk membuatnya kembali. Jadi kode-kode ini bisa kita gunakan lagi gitu. Lalu selanjutnya, yang kedua ada mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari atau listen learn.
dari praktek-praktek. Jadi tipe kegiatan ini mengumpulkan pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang harus interpretasikan dan diadopsi oleh user dalam konteks yang baru. Lalu ada yang ketiga, yaitu mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Kegiatan ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses bagi setiap karyawan. Dalam hal ini adalah untuk membuat fasilitas koneksi antara orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan jadi lebih mudah. Lalu yang keempat, ada membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Kegiatan ini memberikan pengaruh seperti pada proses pengembangan produk baru atau didesain ulang, proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. Lalu yang kelima, ada mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Banyak organisasi yang mempunyai aset intelektual yang terstruktur seperti hak paten, copyright, software license, dan database pelanggan. Dengan mengetahui semua aset-aset ini, memungkinkan organisasi untuk membuat revenue dan biaya untuk organisasi. Jadi sangat berguna untuk mengetahui biaya untuk organisasi tersebut. Lalu yang keenam, yang terakhir yang bisa saya jelaskan, yaitu menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada bisnis intelligence system. Dalam kegiatan ini, organisasi berusaha mengumpulkan semua laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penerapan knowledge management. Yang pertama, ada penghematan waktu dan juga biaya. Jadi, dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan juga biayanya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan, di mana sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan inilah yang nantinya di lingkungan organisasi akan juga meningkat. Nah, akhirnya proses kreativitas dan juga inovasi akan ikut terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama ada knowledge audit, tak sadar konsep, tak ada proses informasi, dan tak ada sharing informasi. Yang kedua ada knowledge aware, sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan, ada beberapa proses manajemen pengetahuan, ada teknologi, dan juga ada isu tentang sharing informasi. Yang ketiga, knowledge enable, yaitu memanfaatkan manajemen pengetahuan, mengadopsi standar, isu-isu berkaitan dengan budaya dan teknologi. Yang keempat, knowledge manage, kerangka kerja yang terintegrasi, merealisasikan manfaat, isu-isu pada tahap sebelumnya terrealisasi. Yang keempat, knowledge centric, di mana manajemen pengetahuan merupakan bagian dari misi, nilai pengetahuan, diakui dalam kapitalisasi pasar. Manajemen pengetahuan terintegrasi dalam budaya. Selanjutnya, pentingnya knowledge management. KM dipandang penting karena implementasinya memberikan manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan knowledge,
dan juga inovasi serta pengembangan produk. Sebuah contoh betapa pentingnya peran KM adalah apabila perusahaan menghadapi kasus pengunduran diri dari karyawan yang memiliki knowledge menonjol, sementara pada saat itu belum ada transfer knowledge bagi penggantinya. Bisa terjadi kepindahannya karyawan itu diikuti dengan kepindahan pelanggan. Bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasi, perlu menyadari pertama, bahwa pengetahuan ada pada orang dan bukan pada sistem. Meskipun sistem punya data dan informasi yang dapat membantu proses pengetahuan. Kedua, penciptaan pengetahuan merupakan proses sosial, tercipta melalui interaksi antara individu-individu dan kehidupan sehari-hari mereka. Manajemen pengetahuan berhubungan erat dengan memori organisasi sebagai gudang pengetahuan. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka pemanfaatan media secara inovatif akan menjadi jembatan komunikasi yang sanggup mengajak masyarakat menyampaikan aspirasinya dan merasakan nikmatnya berdemokrasi. E-government diharapkan tidak menjadi produk pemerintah dengan pemerintahan yang persepsinya minus di mata masyarakat. Untuk itu, maka dibutuhkan pemberitahuan atau pembentukan media pendukung lainnya agar terciptanya rangkaian media yang dapat membangun iklim keterbukaan yang sebenarnya. Untuk itu, maka departemen-departemen yang ada di pemerintahan perlu menerapkan manajemen pengetahuan atau knowledge management dalam upaya implementasi konsep e-government sehingga dapat terwujud transparansi terhadap masyarakat, layanan yang cepat atau fast, baik, better, atau murah atau cheaper. Yang selanjutnya yaitu beberapa hal dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama ada pengelolaan pengetahuan sudah berlangsung sejak awal berdirinya sebuah organisasi. Yang kedua, manajemen pengetahuan merupakan proses panjang dan lama yang mencakup perubahan perilaku semua anggota sebuah organisasi. Dan yang terakhir, beberapa teknik manajemen pengetahuan sudah dilakukan sejak dulu. Selanjutnya ada model manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dilaksanakan dalam sistem pengelolaan pengetahuan, atau juga disebut Knowledge Management System atau KMS. Sebagian besar organisasi yang menerapkan KMS menggunakan pendekatan 3 cabang untuk mengelola pengetahuannya, yaitu manusia, proses, dan teknologi. Penekanan terhadap tiap-tiap elemen bisa berada di setiap bagian organisasi. Pada tahun 1995, Nonaka dan Takeuchi menggambarkan 4 proses konversi pengetahuan, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Masing-masing proses melibatkan perubahan dan bentuk pengetahuan atau tacit atau eksplisit ke bentuk pengetahuan lain atau tacit atau eksplisit. Model ini memfokuskan pada persoalan penting pada bagaimana pengetahuan dapat diciptakan melalui pembagian keorganisasian dan menjadi berguna untuk mengidentifikasi dan menilai aktivitas-aktivitas penting tertentu dalam manajemen pengetahuan. Model lain yang dikembangkan oleh Ulrich Fokuvik pada tahun 2001 menguraikan 5 langkah dalam rantai pemrosesan pengetahuan, yaitu pengumpulan, penyusunan, penyaringan, dan penyampaian dan penyebaran. Model ini melingkupi lebih lengkap lagi cakupan aktivitas yang dilibatkan dalam aliran pengetahuan organisasi. Hampir menyerupai proses siklus hidup informasi yang menyarankan sekali lagi aspek yang saling berhubungan dari informasi manajemen dan knowledge management. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan organisasi. Manajemen pengetahuan adalah pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memilih di antara alternatif pilihan atau solusi dalam sebuah organisasi bisnis, berupa keahlian pemodelan di bidang bisnis dan organisasi yang mengadopsi pendekatan MP. Dengan MP, manajemen akan menghimpun dan mengelola semua sumber pengetahuan yang jelas dan berusaha untuk menerapkannya pada situasi yang membutuhkan solusi-solusi yang baru. Pengetahuan adalah bagian penting dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi.
diasumsikan bahwa modal manusia dalam sebuah organisasi adalah unsur modal intelektual. Manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai setiap proses atau praktek membuat, memperoleh, menangkap, berbagai, dan menggunakan pengetahuan dimanapun berada untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja dalam organisasi. Manajemen pengetahuan fokus pada badan khusus organisasi pada pengetahuan dan keahlian yang dihasilkan dari proses pembelajaran organisasi dan berkaitan dengan baik aliran pengetahuan, keuntungan, ataupun membuat keuntungan. Aliran pengetahuan ini mewakili cara-cara di mana pengetahuan ditransfer dari orang ke orang atau dari orang ke database pengetahuan. Manajemen pengetahuan dimaksudkan untuk menangkap keunggulan kolektif organisasi dan mendistribusikannya ke manapun dan mencapai hasil terbesar. Manajemen pengetahuan adalah tentang menyimpan dan berbagai pemahaman kolektif yang terkumpul dan keahlian dalam organisasi terkait dengan proses, teknik, dan operasi. Karena memperlakukan pengetahuan sebagai sumber daya kunci, manajemen pengetahuan adalah komponen kunci dari modal intelektual yang memungkinkan praktisi HR untuk memengaruhi orang-orang di bidang manajemen. Satu syarat utama untuk manajemen pengetahuan adalah mengintegrasikan hubungan antara praktek manajemen orang-orang dan kinerja organisasi yang dikelola secara profesional. Organisasi harus memantau bagaimana HR memberikan kontribusi dalam kreasi nilai nyata dalam bentuk output berbasis pengetahuan, misalnya dalam organisasi jasa profesional, pengetahuan yang harus dikuasai staf mereka merupakan kunci pengembangan modal intelektual. Sebuah sistem manajemen pengetahuan bertujuan tidak hanya pada saling berbagi informasi, tetapi juga menghubungkan asumsi dan kepercayaan peserta didik. Keahlian pengetahuan yang tersembunyi yang tersimpan dalam kepala orang dapat dijelaskan dan berbagi dengan orang lain, akhirnya menjadi pengetahuan baru yang dibuat, yang dipahami dan diterima di seluruh organisasi. Tergantung pada posisi seseorang dalam organisasi dan sudut pandangnya, mendorong pendekatan tim untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan yang dapat menguntungkan semua karyawan, atau bahkan terbukti menjadi strategi oleh manajemen senior yang dapat mengekstrak pengetahuan kunci individu untuk mengambil keuntungan dari kolam kreasi pengetahuan yang ada dalam organisasi. Namun dalam sebuah organisasi yang kompetitif secara agresif dan penghargaan prestasi individu ketimbang kerjasama tim, karyawan mungkin enggan untuk mengembangkan ide mereka bagi layanan baru dengan manajer mereka. Sederhananya, menolak manajer menerima bonus kinerja untuk ide orang lain. Oleh karena itu, iklim organisasi pada kepercayaan dan penghargaan mutu tampaknya akan penting dalam mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang efektif. Selanjutnya ada aplikasi manajemen pengetahuan. Aplikasi manajemen pengetahuan terhadap perusahaan ini, pengetahuan perusahaan dapat dikelola secara kontinu, produktif, dan efektif oleh aplikasi manajemen pengetahuan yang dibangun. Pengetahuan perusahaan dapat diperoleh dari dokumentasi, prosedur, proses kebijakan, formulir, pekerja, perilaku, hubungan antar relasi, dan kultur organisasi. Pengetahuan dapat dikelola oleh sistem melalui setiap orang dan semua orang dalam perusahaan seperti direktur, administratif, para pekerja, tim proyek. Bentuk-bentuk pengetahuan perusahaan dapat ditangkap dari berbagai ragam dokumentasi seperti overview setiap departemen, posisi jabatan, tugas dan peranan utama, kemampuan, keahlian yang dibutuhkan, kontak internal dan eksternal, proses transaksi utama, material dan peralatan, dan sebagainya. Aplikasi manajemen pengetahuan telah banyak dikembangkan untuk perusahaan.
Contoh keuntungan dari aplikasi manajemen ini seperti sistem manajemen dokumen, portal pekerja, sistem manajemen keterampilan, dan komunikasi-komunikasi praktis. Pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM makin diperkuat dengan kecenderungan yang terus berkembang tentang makin pentingnya posisi pengetahuan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global. Berkembangnya manajemen pengetahuan dalam mengelola SDM menjadikan lembaga pendidikan perlu melakukan antisipasi terhadapnya. Hal ini didasarkan pada yang pertama ada pendidikan, lembaga pendidikan yang bergerak dalam membawa atau membina peserta didik untuk meningkatkan pengetahuannya yang dapat bermanfaat dan atau dimanfaatkan pendidiknya untuk menjalankan perannya di masyarakat. Yang kedua, lembaga pendidikan harus mengelola pengetahuan atau manajemen knowledge guna mencapai tujuan yang ditetapkan yang meningkatkan kualitas SDM baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan dirinya maupun masyarakat. Aplikasi sistem manajemen pengetahuan yang kompleks tidak akan berguna kalau tidak digunakan oleh komunitasnya. Karena itu perlu strategi yang tepat untuk memotivasi anggota komunitas agar menggunakan sistem. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan dengan melakukan edukasi kepada komunitas pemakai tentang layanan baru. Edukasi juga harus disertai dengan pelatihan cara menggunakan sistem internet. Yang kedua itu promosi. Promosi sebaiknya berisi manfaat internet bagi komunitas pemakai perpustakaan. Zaman sekarang biasanya produk berbasiskan teknologi akan berhasil bisa dikaitkan dengan gaya hidup modern yang produktif. Karena itu perlu dirumuskan secara tepat bagaimana mempromosikan internet ini sebagian dari gaya hidup modern di perpustakaan. Yang ketiga ada reward atau hadiah. Hadiah ini merupakan salah satu motivasi orang untuk berbuat sesuatu. Pengelola perpustakaan sebaiknya perlu mengalokasikan dana untuk menyediakan hadiah bagi pemakai yang paling aktif dan banyak memberikan kontribusi penciptaan pengetahuan di internet. Dan yang terakhir, evaluasi. Suatu pengembangan sistem dianggap baik bila secara transparan melibatkan pemakai dalam pengembangannya. Karena itu perlu secara berkala, komunitas pemakai diajak berdiskusi mengenai usability sistem manajemen pengetahuan yang digunakan. Dari sini akan didapatkan masukan-masukan bagi pengembangan sistem yang lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, peran para ahli dalam manajemen pengetahuan. Dalam manajemen pengetahuan, peran para ahli sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Para ahli bertugas untuk menentukan sistem pengetahuan mana yang sesuai dan cocok dengan karakteristik perusahaan. Dalam proses pengetahuan tersebut, informasi atau pengetahuan yang telah masuk ke perusahaan akan mengalami proses penyaringan. Penilaian proses penyaringan diukur dari kebutuhan perusahaan dan manfaat apa yang akan didapat perusahaan dari informasi tersebut. Setelah mengalami proses yang demikian dan informasi yang ada sudah sesuai, maka informasi atau pengetahuan tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pemikiran case-based untuk menangkap pengetahuan. Yang pertama, ada menangkap pengetahuan atau sistem ahli. Sistem ahli atau expert system adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan yang tersembunyi dalam keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas cakupannya. Sistem ini menangkap pengetahuan dari pekerja pakar dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem peranti lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi tersebut. Serangkaian aturan dalam sistem ahli ditambah ke dalam memori atau pembelajaran perusahaan. Yang kedua adalah kecerdasan organisasional atau pengenalan berbasis kasus. Pengetahuan organisasional ini dapat ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning atau CBR. Dalam penalaran
berbasis kasus, deskripsi dari pengetahuan masa lalu seorang spesialis yang dipresentasikan sebagai contoh kasus disimpan dalam basis data untuk digunakan lagi di suatu waktu pada saat seorang pengguna dihadapkan dengan kasus baru dengan parameter yang serupa. Yang ketiga ada sistem logika fuzi. Logika fuzi atau fuzi logik adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mempresentasikan ketidakpresisian seperti yang telah disebutkan dengan menciptakan aturan yang digunakan nilai subjektif atau nilai yang mendekati. Logika fuzi dapat menjelaskan fenomena atau proses tertentu secara linguistik, kemudian mempresentasikannya dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fuzi untuk menciptakan sistem peranti lunak yang menangkap pengetahuan tersirat yang mengandung ambiguitas liquid. Selanjutnya ada algoritma genetik. Algoritma genetik atau genetik algoritma mengembangkan solusi untuk masalah tertentu menggunakan proses genetik seperti kecocokan, persilangan, dan mutasi. Algoritma genetik untuk masalah-masalah yang melibatkan optimalisasi perencanaan produk dan pemantauan sistem industri di mana terdapat banyak alternatif atau variabel yang harus dievaluasi untuk menghasilkan solusi yang optimal. Yang kelima ada sistem alhibrida. Algoritma genetik, logika fuzi, jaringan saraf tiruan, dan sistem ahli dapat diintegrasikan menjadi aplikasi tunggal untuk mengambil manfaat dari fitur-fitur terbaik teknologi tersebut. Sistem ini dapat disebut dengan sistem kecerdasan buatan hibrida atau hybrid all system. Dan yang terakhir ada agen inteligen. Agen inteligen atau inteligen agen adalah program peranti lunak dengan basis pengetahuan bawaan atau dipelajari yang melaksanakan tugas tertentu, terulang, dan dapat diprediksi bagi pengguna perorangan, proses bisnis, atau aplikasi peranti lunak. Agen inteligen dapat diprogram untuk menelusuri dua data dalam jumlah besar untuk menentukan informasi yang berguna dan dalam beberapa kasus menindaklanjuti informasi tersebut atas nama pengguna. Selanjutnya, neural jaringan meningkatkan dasar pengetahuan. Neural network berasal dari model matematika dari neuron yang dicetuskan oleh McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Kemudian pada tahun 1949, Hebb memperkenalkan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh neuron yang kini dikenal dengan konsep Hebbian learning. Pada Hebbian learning, efisiensi neuron dalam memicu neuron lain meningkatkan adanya firing. Istilah firing mengacu pada proses sebuah neuron memancarkan dorongan elektrokimia yang menstimulasi neuron lain yang terhubung dengannya. Pada neural network, bobot koneksi antar neuron dapat diubah untuk menstimulasikan perubahan neuron aslinya. Pada tahun 1961, Rosblad mempublikasikan sebuah buku penting yang membahas tipe baru neural network yang paling sederhana yang terdiri dari dua layar neuron yang memiliki kemampuan belajar dan mengenali pola. Pada tahun 1969, Minsky dan Papert mengemukakan keterbatasan yang dimiliki oleh perceptron, yaitu hanya mampu memproses 14 dari 16 fungsi logika. Terutama mereka tidak dapat memproses fungsi eksklusif. Riset neural network kemudian berlanjut pada skala kecil pada tahun 1970-an. Pada tahun 1980-an muncul kebangkitan dengan adanya karya Hofstad berupa two-layer Hofstad network yang merupakan dasar teori yang kuat dan mendemonstrasikan bagaimana neural network dapat memecahkan berbagai macam masalahnya. Selanjutnya perkembangan neural network berkembang dengan pesat setelah ditemukan metode training neural network yang mampu memecahkan masalah XOR dengan mudah adalah backpropagation yang juga dikenal dengan generalized delta rule. Backpropagation
propagation biasanya diimplementasikan sebagai sebuah jaringan dengan 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Hidden layer merupakan layer antara input dan output. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.